Assalamualaikum Sampurasun Baraya Sadayana. Saat ini saya sedang berbincang sama putri tercinta. Namanya siapa? Kirana. Kirana Putri Erlangga. Nah, ini sekedar sambil berbincang-bincang ya. Jadi ceritanya Kirana ini kan udah mau masuk SMA nih. Kemarin sempat kita mengikuti sistem baru, ada pemetaan. Yang kita pegang kan saat itu bahwa pemetaan hanya kisi-kisi aja. Nah, makanya ya kita seperti biasa ikut jalur prestasi di sekolah-sekolah yang keinginannya anakku gitu kan. Sampai akhirnya di pemetaan itu skornya Kirana tergeser di SMA yang dia inginkan. Sampai di ujung waktu pemetaan, websitenya error, nggak bisa dibuka. Terus begitu udah tutup baru bisa dibuka, Anda menolak pemetaan, katanya begitu. Padahal kita belum ada pilihan apapun, belum mengeksekusi apapun ya pada saat itu. Jadi oke lah, tenang-tenang kata Pak KDM pada saat itu. Jadi nanti masih ada pendaftaran tahap 1 dan tahap 2. Nah, terus dengan excitednya anak saya mengikuti pendaftaran tahap 1. Tapi ternyata oh iya, yang tadi itu kita PCMB itu jalur prestasi ya. Nah, terus di pendaftaran tahap 1 ini semua kuota totally sudah full di sekolah SMA yang diinginkan sama Kirana. Nah, hanya tersisa sedikit-sedikit rempahan-rempahan, itu pun di sekolah yang jaraknya cukup jauh dari rumah itu kan. Nah, terus sampai akhirnya karena kalut pada saat itu kan harus sekolah ke negeri, akhirnya di pendaftaran tahap 1 ya ada beberapa kuota yang dipilih itu dari SMK yang masih ada. Dan ya karena dalam kekalutannya Kirana saat itu milih jurusan apa nak? Milih jurusan PPLG. Itu karena udah kalut lah. Jadi apa nih kira-kira dari berbagai jurusan di SMK itu, akhirnya dia pilih jurusan tersebut. Nah, ceritanya terus kita ikutin lah di SPMB itu di beberapa SMK yang meskipun jaraknya jauh dari rumah. Nah, besoknya Kirana sama mamahnya pergi untuk melihat-lihat SMK lagi SMA swasta ya, yang dekat dari sini, yaitu Pasundan 3. Nah, setelah lihat-lihat ke Pasundan 3 ternyata cukup menarik bagi anak saya. Jadi di sana fasilitasnya juga bagus, terus juga ya cukup keren lah menurut anak saya, sehingga dia tetap interest untuk meneruskan ke SMA sesuai dengan yang dia planningkan sebelumnya. Nah, kenapa kamu kekeh pengen masuk SMA sementara semua orang berpendapat bahwa zaman sekarang itu mendingan masuknya SMK, karena lulusan SMK itu lebih siap kerja. Jadi nanti kedepannya nanti kamu bisa sambil kerja, bisa sambil nerusin kuliah. Nah, sekarang kenapa alasannya kamu pengen tetap masuk SMA? Kenapa aku lebih milih SMA daripada SMK itu bukan karena apa dari yang udah aku planning aja, cuman ngelihat dari kedepannya juga aku itu orangnya kayak gimana, personality aku kayak gimana. Kalau misalkan aku sendiri emang udah ada tujuan spesifik aku itu nanti mau kayak gimana dan nanti kedepannya mau jadi apa, mungkin aku bakal milih SMK because it's easier for me to pick jurusan yang emang tepat buat aku gitu. Sedangkan secara analisis aku sendiri, diri aku sendiri itu belum punya tujuan yang spesifik nanti aku menjadi apa, karena bukan berarti aku belum punya planning, cuman karena I still have a lot of things to explore. Jadi kayak masih suka explore. Iya,
Dan di antara explore juga, kalau misalkan aku milih SMK dengan jurusan PPLG yang spesifik, aku nanti kerja harus seperti itu juga, dan harus nyari pengalaman seperti itu juga. Aku bakal minim waktu aku dimana aku bisa explore diri aku siapa, dan kira-kira nanti kedepannya aku cocoknya jadi apa, because technology isn't really my thing. Terus juga kamu keyakinan kamu dengan jurusan yang kamu pilih berdasarkan menurut kamu ini yang paling menarik di SMK itu gimana? Sebenarnya kalau jurusan yang paling menarik, I have basic in technology, makanya kenapa aku pas di SMK itu aku milih PPLG, yaitu pengembangan perangkat lunak dan game, karena I already have basic in that. Tapi bukan berarti aku itu nanti suatu saat nanti akan bisa mastery hal itu, karena that's not what I really meant for. Aku bukan tipe orang yang emang sudah ditakdirkan untuk mastering technology, tapi ya cukup bisa aja because I'm a Gen Z, so it's survival instinct. So I think jurusan itu yang paling tepat buat anak-anak zaman sekarang, because since we're growing up in technology. Tapi kamu tidak yakin bahwa kamu bisa maksimal di situ gitu? Tidak, sebenarnya. Itulah kenapa dia memilih SMA untuk lanjutan sekolahnya. Terus di SMA itu planning kamu ngapain? Kalau di SMA sendiri, planning aku, I'm actually aiming for the next step is either a lawyer, a diplomat, or even an activist. Jadi aku bakal ngefokusin skill aku, ngembangin skill aku di public speaking, since I'm actually kind of great at it. Jadi aku bakal nanti di SMA aku bakal spend the rest of my life there for 3 years, joining organization, terus kayak masuk volunteer, ikut lomba speech, debate, or either pidato dan yang lain-lain. Jadi aku mau mengembangkan itu lewat skill komunikasi aku dulu, and then for the next step aku bakal mengikuti fokus aku di mana aku bakal explore. Passionnya kamu di mana gitu? Yep. Oke, Papa ngerti dengan apa ya istilahnya, kamu ini masih interestnya itu masih multi interest gitu kan, dan juga masuk akal juga seandainya kamu dipaksakan secara cepat untuk memilih jurusan yang sebetulnya kamu di situ sih ya kamu bisa, tapi tidak yakin kamu akan bisa optimal di situ. Itu juga ya kurang ideal juga sih. Cuman ada satu hal, nak, realistis ya sekarang ya. Kondisi papa secara ekonomi lagi kurang baik lah gitu istilahnya. Ya kebetulan mama kamu bisa memperjuangkan kamu dan masih mendukung kamu untuk masuk ke SMA yang kamu inginkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hanya saja kedepannya yang tidak kita inginkan adalah misalnya gini, kita berharap di saat kamu lulus SMA nanti itu kamu masih bisa bekerja part time gimana, sehingga kamu bisa membuktikan bahwa lulusan SMA pun bukan berarti tidak bisa produktif. Nah, kamu tantangannya adalah itu, jangan sampai ketika semua orang memberikan masukan kalau SMK itu lebih gampang kerja, sedangkan kalau SMA nanti seperti nanggung ilmunya. Nah, terus untuk mengisi waktu luang kamu sambil juga mempersiapkan diri kamu nanti pada saat kuliah itu, Papa harapkan kamu sudah bisa belajar untuk cari peluang bisnis, apakah itu berbagai peluang yang bisa menghasilkan uang yang tersedia via internet dan lain sebagainya. Pokoknya use internet optimally gitu. Yes, I know. That's why I decided to improve my English speaking skills, biar nanti kalau misalkan emang sadly I did not get accepted for scholarship to university, aku masih punya peluang lain di mana I still have certificate dari lomba-lomba, webinar, dan organisasi yang lain-lain. So aku kumpulin jadi satu, it could really build my future, since most of people need someone like me, yang emang aku punya tujuan dan fokus ke depannya mau kayak gimana, dan aku udah paham skill aku itu kayak gimana. Aku tidak memaksakan skill aku untuk menjadi suatu hal yang berbeda gitu. So even if nanti suatu saat nanti amit-amitnya gak ada scholarship buat aku, I could still
applying for jobs dari skill-skill ya, kamu. dari skill-skill yang emang udah aku improve di SMA. Terutama skill-skill standar internasional yang harus kamu mulai asah sejak sekarang gitu kan, karena ya papa juga interest dengan apa istilahnya dunia internasional gitu kan. Hanya saja papa kan memiliki keterbatasan, dan pada saat dulu papa seusia kamu itu masih belum ada internet gitu kan. Jadi ya berbahagialah anak-anak sekarang yang bisa seolah-olah dunia itu dalam genggaman. Kamu mau kemana aja, mau touch siapapun dengan internet itu kamu bisa melakukan everything gitu kan, tanpa batas. Tapi papa mau pahit-pahit dulu ini, mau pahit-pahit dulu ya. Untuk jika kita berbicara tentang situasi ekonomi papa saat ini, tentang krisis global gitu kan, anggap aja kamu misalnya sudah saatnya kamu mandiri, dan papa sudah tidak punya biaya lagi untuk bisa nanti kamu kuliah, kecuali sejak dari SMA ini kamu fight for beasiswa. Nah, tentang beasiswa itu gimana menurut kamu? Kalau tentang beasiswa sendiri, itu masih masuk ke planning aku. Aku bakal naikin skill public speaking aku, skill English aku. Terus nanti aku bakal ikut banyak lomba-lomba yang emang sudah terafiliasi oleh Puspresnas. Nah, nanti kalau soal beasiswa, aku ada planning untuk ambil scholarship di beasiswa Garuda. Karena emang dia itu masuknya ke program pemerintah, correct me if I'm wrong. Jadi aku mau ngumpulin lomba-lomba yang emang dia tuh udah tingkat nasional dan terafiliasi oleh Puspresnas ini, biar nanti bisa punya chance yang lumayan besar untuk masuk ke beasiswa Garuda dan dapat LOA di PTN luar negeri. I wish. Amin. Pokoknya pesan dari papa ya, kamu harus mungkin pada saat SMP itu papa memberikan banyak kelonggaran lah sama kamu, karena kan kamu masih, papa anggap masih peralihan antara anak-anak menuju remaja. Nah, di SMA ini peralihannya dari remaja menuju dewasa. Makanya mungkin papa pengen kamu lebih meningkatkan lagi, lebih mengasah lagi disiplin, tanggung jawab kamu, mengurangi lagi porsi mainnya, bukan nggak boleh main, tapi sebagai orang dewasa ya kamu harus mengutamakan visi misi dulu, fight untuk tujuan hidup kamu. Nggak apa-apa kita berpahit-pahit sekarang, tapi nanti manis kemudian yang bisa kamu dapatkan, daripada sekarang kita enak-enakan berleha-leha, nanti ujung-ujungnya jadi loser. Itu kan ya jauh-jauhin lah dari hal yang seperti itu. Jadi kamu siap fight ya, siap fight ya, karena bayangin mama kamu yang udah susah-susah nyari duit dan tetap mengupayakan keinginan kamu. Masih istilahnya kita masih mengandalkan kamu, masih percaya sama perkembangan kamu sampai saat ini, dan alhamdulillah kita sejauh ini bangga sama perkembangan kamu. Tidak ada hal-hal yang istilahnya yang negatif yang tidak kita inginkan, semua berkembang secara positif, alhamdulillah. Oke, mungkin begitu alasannya kenapa Kirana lebih memilih SMA meskipun SMA swasta ya, dan tidak melanjutkan untuk adanya peluang di SMK di jurusan yang dia sempat pilih saat kekacauan kemarin. Jadi udah mantap sekarang ya. Oh ya, and I have one thing to say. Apa tuh? Kalau menurut aku sendiri ini buat closing, sebenarnya banyak orang yang bilang aku harus masuk SMK karena emang jauh lebih cepat dapat SMK karena emang jauh lebih dekat jauh lebih cepat dapat kerjaan nanti saat udah lulus. But personally, I think mau kita dapat kerjaan atau enggak, itu tuh enggak ketergantungan kalian lulusan SMK atau SMA, because if work is meant for you, you're gonna get it anyway. Jadi yang penting kamu skillnya aja diasah ya. Nanti biarkan kerjaan yang membutuhkan kamu gitu kan. Oke, itu masuk akal, sehingga sampai saat ini ya papa
oke lah dengan keputusan kamu. Papa cuman bisa doain semoga segalanya bisa berjalan dengan baik dan kamu bisa meraih cita-cita kamu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke Baraya, begitu aja perbincangan ayah dan anak tentang persekolahan ya guys. Ada yang mau ditambahin? Udah ya. Cukup. Nah, jadi mudah-mudahan perbincangan ini bisa ada juga bermanfaat bagi siapapun juga yang mungkin menghadapi situasi seperti kita ataupun hanya sekedar untuk menambah wawasan dan lain sebagainya. Yang penting mudah-mudahan ada manfaatnya lah dari perbincangan kita. Oke, hatur nuhun Baraya sadayana, kita mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.